Selamat datang sahabat Polyglot di video tutorial pembelajaran CPB virtual. Sebelum memulai untuk mengingat kosakata dalam video kali ini, ada beberapa tahapan penting yang perlu Anda ketahui sebagai panduan dalam menggunakan video tutorial kali ini. 3 tahapan penting tersebut yaitu yang pertama adalah pengucapan. Jadi nanti sahabat Polyglot akan dipandu dengan audio pengucapan dalam beberapa kosakata yang sudah kita suguhkan dalam slide kali ini. Dan yang kedua adalah asosiasi. Jadi nanti sahabat Polyglot akan dipandu untuk membuat asosiasi atau gambaran melalui gambaran yang sudah kita sediakan atau kita suguhkan dalam slide. Dan yang terakhir yaitu narasi. Jadi nanti yang terakhir, tahapan ini Anda akan diminta untuk mengimajinasikan atau memvisualisasikan semua gambaran-gambaran yang sudah kita suguhkan pada slide, yang mana akan membantu dalam proses mengingat kosakata-kosakata tersebut. Baik, saya rasa itu saja sudah cukup dan semoga bermanfaat. Saya ucapkan selamat menjadi seorang polyglot bersama CPB virtual. Kosakata bayam. Bayam dalam bahasa Inggris yaitu spinach. Spinach, spinach, yang digambarkan dengan nama sebuah komunitas motor yaitu Spinach, kepanjangan dari Scorpion Indonesia Community. Lalu bayam dalam bahasa Perancis yaitu Les Epinards. Les Epinards, Les Epinards. Kata epinard digambarkan dengan nama 2 orang artis yaitu Evita Mala, pedangdut, dan Narji, pelawak. Bayam dalam bahasa Jerman yaitu Der Spinat, Der Spinat, Der Spinat. Kata spinat kita gambarkan sama dengan bahasa Inggris. Sedangkan bayam dalam bahasa Spanyol yaitu La Espinaca, La Espinaca, La Espinaca. Kata espinaca kita gambarkan dengan es pisang nangka. Bayam dalam bahasa Jepang yaitu Horenso, 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 yang kita gambarkan dengan nama seorang pembalap MotoGP asal Italia yaitu Lorenzo. Bayam dalam bahasa Korea yaitu Sigemchi, 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 yang akan kita gambarkan dengan SEA Games. Bayam dalam bahasa Mandarin yaitu Po Chai, Po Chai, Po Chai, yang akan kita gambarkan dengan pohon bonsai. Baik sahabat Polyglot, sekarang coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan gambar-gambar yang sudah kita suguhkan pada slide sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Baik, sudah siap? Sekarang coba Anda bayangkan, Anda pejamkan mata dan fokus Anda bayangkan gambar-gambar tersebut. Narasinya yaitu bayangkan Evita Mala dan Narji, mereka bergabung di komunitas motor. Nama komunitasnya adalah Spinach, Scorpion Indonesia Community. Lalu dia mengajak Lorenzo, seorang pembalap MotoGP, untuk makan es pisang nangka. Supaya apa? Supaya dia bisa memenangi kejuaraan SEA Games dan mendapatkan hadiah pohon bonsai dan bayam. Saya ulangi, bayangkan Evita Mala dan Narji, mereka bergabung di sebuah komunitas motor yang namanya adalah Spinach, Scorpion Indonesia Community. Lalu dia mengajak Lorenzo untuk makan es pisang nangka. Supaya apa? Supaya dia bisa memenangi ajang SEA Games dan mendapatkan hadiah bayam serta pohon bonsai. Kosakata belajar. Belajar dalam bahasa Inggris yaitu study, 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 yang digambarkan dengan studi tour. Belajar dalam bahasa Prancis yaitu étudier, 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 dan belajar dalam bahasa Spanyol estudiar, estudiar, estudiar.
Berhubung untuk kosakata belajar dalam bahasa Perancis dan bahasa Spanyol hampir sama, jadi akan kita gambarkan atau kita asosiasikan dengan satu gambar yang sama, yaitu pemain asal Chelsea, yaitu Samuel Eto'o dan Didier Drogba. Belajar dalam bahasa Jerman yaitu studieren, yang kita gambarkan dengan studi tour. Belajar dalam bahasa Jepang yaitu benkyou suru. Untuk kata benkyou kita gambarkan dengan bangku. Belajar dalam bahasa Korea yaitu gongbu hada. Untuk kata gongbu kita gambarkan dengan kungfu. Belajar dalam bahasa Mandarin yaitu shuesi, yang kita gambarkan dengan tubuh yang seksi, kuat. Baik sahabat polyglot, sekarang coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan gambaran-gambaran tersebut yang sudah kita suguhkan pada slide sesuai dengan narasi yang akan kita berikan. Baik, sudah siap? Sekarang fokus Anda bayangkan. Sudah? Bayangkan Samuel Eto'o dan Didier Drogba, pemain asal Chelsea, mereka ingin ikut program studi tour. Studi tour program tersebut berkenaan atau mengenai tentang belajar kungfu, yang mana jurusnya adalah mematahkan bangku. Agar apa? Mereka belajar kungfu agar badannya terlihat seksi. Baik, sekarang akan saya ulangi narasinya. Bayangkan Samuel Eto'o dan Didier Drogba, mereka ikut program study tour. Program study tournya tentang belajar kungfu, bagaimana cara untuk mematahkan bangku. Mereka belajar kungfu agar badannya terlihat seksi. Kosakata motor. Motor dalam bahasa Inggris yaitu motorcycle. Motorcycle. Yang digambarkan dengan sebuah motor dan sepeda merek Whimsical. Motor dalam bahasa Prancis yaitu la moto. Yang digambarkan dengan MotoGP. Arena balap motor GP. Motor dalam bahasa Spanyol yaitu motocicleta. Kata motocicleta akan kita rename menjadi sebuah nama merek sepeda, yaitu tadi yang sudah saya sebutkan, sepeda Whimsical merek motocicleta. Saya ulangi, motocicleta. Motor dalam bahasa Jerman yaitu Das Motorrad. Yang akan saya rename menjadi nama sebuah merek motor. Jadi Anda bayangkan motor Suzuki tersebut mereknya Motorrad. Suzuki Motorrad. Sedangkan motor dalam bahasa Jepang yaitu otobaiku, dan motor dalam bahasa Korea yaitu otobai. Yang kedua kosakata tersebut hampir sama, akan kita gambarkan dengan nama sebuah majalah, Motobike. Kata otobike itu kita samakan dengan majalah Motobike. Sedangkan untuk bahasa Mandarin, motor yaitu motuoche, yang akan kita gambarkan dengan motor dan vitamin C. Baik sahabat polyglot, sekarang coba Anda bayangkan, Anda imajinasikan, Anda fokus pada gambar-gambar yang sudah tertera pada slide, dan Anda ikuti narasi yang akan saya berikan. Baik, sudah siap? Sekarang bayangkan ada sebuah motor. Nama motor tersebut mereknya adalah Suzuki Motorrad, dan nama sebuah sepeda tersebut adalah mereknya motocicleta. Mereka akan
adu balap di MotoGP. Dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah vitamin C dan masuk ke koran Motobike. Saya ulangi, bayangkan ada arena balap yaitu antara Suzuki merek Motorrad dan sepeda merek Motocicletta. Mereka akan adu balap di MotoGP, yang mana pemenangnya akan mendapatkan hadiah vitamin C dan akan masuk ke koran Motobike. Kosakata bermain. Bermain dalam bahasa Inggris yaitu play. Play yang digambarkan dengan seperangkat PlayStation. Bermain dalam bahasa Perancis yaitu jouer yang digambarkan dengan seseorang anak perempuan yang dijewer. Bermain dalam bahasa Jerman yaitu spielen yang digambarkan dengan satu pil atau sepil. Bermain dalam bahasa Spanyol yaitu jugar yang digambarkan dengan nama seorang penyanyi Mick Jagger. Jadi kata jugar yang tulisannya adalah jugar kita samakan dengan Mick Jagger. Untuk pengucapannya, ingat sahabat polyglot bahwasanya J itu dalam bahasa Spanyol akan dibaca H. Jadi untuk pengucapannya jugar. Bermain dalam bahasa Jepang yaitu asobu yang akan kita gambarkan dengan sabu-sabu. Bermain dalam bahasa Korea yaitu nolda atau nalayo yang akan kita gambarkan dengan noda. Bermain dalam bahasa Mandarin yaitu wan atau wan shua yang akan kita gambarkan dengan nama seorang pesinetron artis di era tahun 90-an yaitu Wan Abut. Baik sahabat polyglot, sekarang coba Anda bayangkan dan Anda imajinasikan sesuai dengan gambar-gambar yang sudah kita suguhkan pada slide. Baik, fokus dan Anda mulai untuk mengimajinasikan. Siap? Baik, dengarkan narasi saya. Bayangkan anaknya Mick Jagger itu dijewer kupingnya sama Wan Abut. Karena apa? Karena PlayStation-nya Wan Abut dibikin noda pakai bubuk pil dan bubuk sabu-sabu pada saat dia sedang bermain PlayStation. Saya ulangi, bayangkan anaknya Mick Jagger itu dijewer kupingnya sama Wan Abut pada saat dia sedang bermain PlayStation. Karena apa? Karena PlayStation-nya dibikin noda oleh anak tersebut dengan bubuk sabu-sabu dan bubuk pil. Kosakata kalender. Kalender dalam bahasa Inggris yaitu calendar yang digambarkan dengan kalender. Kalender dalam bahasa Perancis yaitu le calendrier yang digambarkan dengan kalender. Kalender dalam bahasa Jerman yaitu der Kalender yang digambarkan dengan kalender. Kalender dalam bahasa Spanyol yaitu el calendario yang digambarkan dengan kalender. Kalender dalam bahasa Jepang yaitu karenda yang digambarkan dengan keranda. Kalender dalam bahasa Korea yaitu dalyok yang digambarkan dengan seorang pelawak bernama Doyok.
kalender dalam bahasa Mandarin yaitu Reli, yang digambarkan dengan rally mobil. Baik sahabat Polyglot, sekarang coba Anda bayangkan sesuai dengan gambar-gambar yang sudah kita suguhkan pada slide. Baik, fokus. Sekarang Anda pejamkan mata dan bayangkan ada seseorang yang bernama Doyok. Dia adalah seorang pelawak. Nah, dia ingin mengikuti sebuah perlombaan rally mobil, yang mana di mobil rally-nya itu terdapat di dalamnya sebuah keranda. Untuk apa? Untuk memenangi perlombaan yang berhadiah kalender. Saya ulangi, bayangkan Doyok, seorang pelawak, dia ingin mengikuti perlombaan rally mobil, yang mana di dalam mobilnya tersebut ada sebuah keranda. Dan hadiah bagi pemenang rally-nya itu adalah sebuah kalender. Kosakata bis. Bis dalam bahasa Inggris yaitu bus. Dalam bahasa Perancis le bus. Dalam bahasa Jerman der Bus. Dalam bahasa Spanyol el autobus. Dalam bahasa Jepang basu. Dalam bahasa Korea bose. Sahabat Polyglot, berhubung untuk kosakata bis dalam bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, Jepang, ataupun Korea adalah sama, baik itu dalam tulisan dan mungkin pengucapan. Jadi untuk asosiasi atau gambaran yang akan mewakili yaitu hanya satu, yaitu mobil bis. Sedangkan bis dalam bahasa Mandarin yaitu pashe, yang digambarkan dengan roti basi. Lalu kungkung cice, yang digambarkan dengan engkong-engkong atau kakek-kakek dan seekor cicak. Baik sahabat Polyglot, sekarang coba Anda imajinasikan, Anda bayangkan sesuai pada gambar yang sudah kita sediakan pada slide. Oke, Anda fokus untuk membayangkan narasinya seperti ini. Bayangkan di dalam sebuah bis itu ada seorang kakek-kakek yang sedang makan roti basi. Lalu tiba-tiba roti basinya kejatuhan seekor cicak. Saya ulangi, bayangkan di dalam sebuah bus atau di dalam sebuah bis itu terdapat seorang kakek-kakek atau engkong-engkong yang sedang makan roti basi, lalu tiba-tiba kejatuhan seekor cicak. Kosakata kota. Kota dalam bahasa Inggris yaitu city. Yang akan kita gambarkan dengan nama sebuah klub asal Inggris yaitu Manchester City. Kota dalam bahasa Perancis yaitu la ville. Kata ville akan kita gambarkan dengan villa. Kota dalam bahasa Jerman yaitu die Stadt. Untuk kata stad kita gambarkan dengan seorang ustadz. Kota dalam bahasa Spanyol yaitu la ciudad. Kata ciudad akan kita rename. Maksudnya rename yaitu kita buat kata tersebut menjadi nama sebuah merek. Jadi kata ciudad akan kita jadikan merek nama villa, yaitu Villa Ciudad. Kota dalam bahasa Jepang yaitu machi, yang kita gambarkan dengan keripik maichi. Keripik yang terkenal di kota Bandung. Kota
dalam bahasa Korea yaitu dosi, dosi, dosi yang akan kita gambarkan dengan dasi. Kota dalam bahasa Mandarin yaitu chengshe, chengshe, chengshe. Untuk kata chengshe, suaranya kita balik. Chengshe, 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 cheng. Jadi seceng, seceng. Atau uang seceng, atau uang 1000. Baik sahabat Polyglot, sekarang coba Anda bayangkan sesuai dengan gambaran yang sudah kita suguhkan dalam slide kali ini. Sudah siap? Sekarang fokus bayangkan para pemain Manchester City itu diajak Ustadz untuk datang ke villa. Nama villanya yaitu Villa Ciudad. Syaratnya mereka harus membayar uang seceng atau uang 1000 dan membawa keripik maici serta memakai dasi. Saya ulangi, bayangkan para pemain Manchester City diundang oleh Ustadz untuk datang ke villanya. Nama villanya yaitu Villa Ciudad. Syaratnya mereka harus membayar uang seceng atau uang 1000 dan membawa keripik maici serta dasi. Kosakata kereta subway. Kereta subway atau kereta bawah tanah dalam bahasa Inggris yaitu subway. Subway. Subway yang digambarkan dengan kereta subway. Kereta subway dalam bahasa Perancis yaitu le métro. Le métro. Le métro yang digambarkan dengan Metro TV. Subway dalam bahasa Jerman yaitu die U-Bahn. Die U-Bahn. Die U-Bahn yang kita gambarkan dengan seseorang yang beruban. Kereta subway dalam bahasa Spanyol el metro. El metro. El metro yang digambarkan dengan Metro TV. Kereta subway dalam bahasa Jepang yaitu chikatetsu. Chikatetsu. Chikatetsu yang kita gambarkan dengan pesinetron bernama Chika dan Tisu. Subway dalam bahasa Korea yaitu jihachol. Jihachol. Jihachol yang kita gambarkan dengan orang jihad. Kereta subway dalam bahasa Mandarin yaitu titie. Titie. Titie yang kita gambarkan dengan titik puspa. Baik sahabat Polyglot, sekarang coba Anda bayangkan, Anda imajinasikan gambaran-gambaran yang sudah kita sediakan atau kita suguhkan pada slide sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Sudah siap? Baik, fokuskan imajinasi Anda, lalu pejamkan mata Anda dan ikuti narasinya. Sekarang bayangkan bahwasanya jika dia sedang memakai tisu, lalu diajak oleh Titik Puspa untuk syuting Metro TV. Lalu mereka pergi dengan menggunakan kereta subway. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh seseorang yang sedang jihad atau pejihad, yang mana rambutnya beruban. Saya ulangi, bayangkan si Chika sedang memakai tisu, diajak oleh Titik Puspa pergi untuk syuting Metro TV dengan menggunakan transportasi kereta subway. Lalu di tengah jalan mereka dicegat oleh jihad, yang mana rambutnya beruban. Kosakata membangun. Membangun dalam bahasa Inggris yaitu build. 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 Yang kita gambarkan dengan mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Membangun dalam bahasa Prancis construire. Construire. Construire atau batir. Batir.
batir. Untuk kata construire kita gambarkan dengan gedung konstruksi. Sedangkan untuk kata batir kita gambarkan dengan batik. Membangun dalam bahasa Jerman bilden atau bauen. Bilden atau bauen. Bilden atau bauen. Untuk kata bilden kita samakan gambarannya dengan Bill Clinton. Sedangkan untuk kata bauen kita samakan dengan makanan bakwan. Membangun dalam bahasa Spanyol yaitu construir, construir, construir. Kita gambarkan dengan konstruksi bangunan. Membangun dalam bahasa Jepang yaitu tateru, tateru, tateru. Kita ambil kata tate saja dan kita samakan dengan Tata Mahadewi. Membangun dalam bahasa Korea yaitu seda, seda, seda atau gonchukhada, gonchukhada, gonchukhada. Yang akan kita asosiasikan kata seda dengan minuman bersoda. Membangun dalam bahasa Mandarin yaitu qian chao, qian chao, qian chao atau qian she, qian she, qian she atau qian li, qian li, qian li. Untuk kata yang akan kita asosiasikan yaitu kata qian chao dengan minuman cincau. Baik sahabat Polyglot, sekarang coba Anda bayangkan sesuai dengan gambaran-gambaran yang sudah kita sediakan pada slide. Sudah siap? Baik, sekarang Anda fokus bayangkan pada gambaran tersebut. Anda bayangkan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, dia mengajak Tata Mahadewi untuk membangun bisnis konstruksi gedung dan pakaian batik. Tetapi Tata Mahadewi malah ingin membangun bisnis makanan bakwan dan minuman bersoda serta cincau. Saya ulangi, bayangkan Bill Clinton mengajak Tata Mahadewi untuk membangun bisnis konstruksi bangunan dan baju batik, tetapi Tata Mahadewi malah berkeinginan untuk berbisnis makanan bakwan dan minuman bersoda serta cincau. Kosakata pabrik. Pabrik dalam bahasa Inggris yaitu factory. 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 Yang kita gambarkan dengan nama sebuah pabrik yaitu pabrik factory. Jadi kita rename menjadi nama sebuah pabrik. Pabrik dalam bahasa Prancis yaitu las usines. Las usines. Las usines yang digambarkan dengan ocean. Ini adalah nama sebuah film Jepang. Ini adalah film klasik Jepang yang di era tahun 90-an atau 80-an. Sedangkan pabrik dalam bahasa Jerman yaitu die Fabrik, die Fabrik, die Fabrik. Dan pabrik dalam bahasa Spanyol la Fabrica, la Fabrica, la Fabrica. Ini kedua bahasa tersebut, baik itu Jerman ataupun Spanyol, adalah bahasa serapan. Jadi kita gambarkan dengan sebuah pabrik. Sedangkan pabrik dalam bahasa Jepang yaitu kojo, 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 yang kita gambarkan dengan Gatot Koco. Sedangkan pabrik dalam bahasa Korea yaitu gongjang, dan pabrik dalam bahasa Mandarin yaitu kungchang. Saya ulangi untuk pengucapannya, pabrik dalam bahasa Korea yaitu gongjang, sedangkan pabrik dalam bahasa Mandarin yaitu kungchang. Gambarannya kita satukan atau kita samakan menjadi goncangan atau menggoncang. Baik sahabat Polyglot, sekarang coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan sesuai dengan gambar-gambar yang sudah kita suguhkan pada slide. Baik, sekarang Anda fokus, pejamkan mata dan Anda bayangkan bahwasanya ada seorang anak bernama Oshin dari Jepang. Dia bekerja di sebuah pabrik. Nama pabriknya itu pabrik factory. Lalu tiba-tiba datang Gatot Kaca
dan dia menggoncang-goncang pabrik tersebut. Saya ulangi, bayangkan ada seorang anak dari Jepang namanya Oshin. Dia bekerja di sebuah pabrik, nama pabriknya yaitu Pabrik Factory, dan tiba-tiba datang seorang Gatot Kaca dan dia menggoncang-goncang pabrik tersebut. Sebagai penutup pada segmen terakhir ini, saya ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda mengingat beberapa kosakata pada video tutorial kali ini. Dan jika Anda memiliki seputar pertanyaan yang berkenaan dengan video tutorial kali ini, silahkan Anda ajukan pertanyaan tersebut ke alamat email kami, yaitu di polyglotbrain@gmail.com. Saya ulangi untuk alamat emailnya, di polyglotbrain@gmail.com. Atau mungkin Anda ingin mengetahui seputar informasi, artikel, ataupun video-video terbaru, Anda bisa langsung saja berkunjung di akun sosial media kami, yaitu di Facebook Polyglot Brain. Untuk Facebooknya yaitu Polyglot Brain, atau di Twitter kami @polyglotbrain. Saya ulangi, Twitternya @polyglotbrain. Baik sahabat Polyglot, saya rasa cukup sekian untuk pembelajaran kali ini, dan semoga kita bisa bertemu kembali di pembelajaran berikutnya melalui video tutorial yang akan kita suguhkan pada pertemuan berikutnya. Baik, saya rasa cukup sekian, dan semoga video kali ini bermanfaat. Tetap semangat untuk menjadi seorang polyglot bersama kami, Kreatif Polyglot Brain.